Mas Heri, kalau untuk berdirinya Predator Enterprise ini dari kapan sih Mas, kalau boleh tahu? Itu awal berdiri apa sekalian alasan kenapa Predator ada di... Sama alasannya boleh? Oh, apalagi kalau kami ini tim kan gitu ya, kami ini tim Predator ini tim. Jadi pribadi manusianya sendiri itu harusnya ya komitmen. Harus konsisten dengan apa yang sudah tertuang dalam MOU itu. Yang tertuang di MOU ya harus dijalankan apapun resikonya. Kalau harapan saya, ini egois lagi nih, harapan saya klub-klub yang mau aneh, ayo dengan Predator. Iya. Ya kan gitu. Guys, yang mau kontak IO ada ya, kontaknya di bawah. Hai guys, Tabik Pun, kenalin nama gue Dinda. Balik lagi kali ini di podcast saya Jamda 1 RKI Pemprov Lampung. Nah, kali ini gue lagi sama owner Predator Enterprise, itu ada Mas Heri. Ya, hai Mas Heri. Lampung, hai. Mas, apa kabar Mas? Baik. Baik Dengan ya? Mbak siapa? Mbak Dinda. Mbak Dina. Kan kemarin kita udah kenalan. Oh, kenalan iya, lagi? Kenalan lagi Dinda. ya. Heri. Mas, nyampe Bandar Lampung kapan nih? Aku udah Kamis. Berarti Kamis di minggu yang sebelumnya. Oh, jadi udah udah lama 1 ya. minggu lebih ya. Udah kemana aja nih? Sama di Bandar Lampung. Kemana-mana Lampung asik banget. Tapi sama aku belum kan? Belum. Nanti next kita jalan. Ya, oke. Boleh. Siap. Alhamdulillah. Nanti kontak aja ya. Mas Heri, kalau untuk berdirinya Predator Enterprise ini dari kapan sih Mas, kalau boleh tahu? Itu awal berdiri apa sekalian alasan kenapa Predator ada di... Sama alasannya boleh? Oh, jadi berdirinya Predator itu berawal dari community project yang kami gagas pada saat itu, dan kita akan handle event komunitas. Oh gitu, berarti dari tahun berapa? Tahun 2013. 2013, sekarang 2023, udah 10 tahun berarti, ini NF ke-10 ya jadi ya? Satu dekade sebenarnya. Jadi kami berdiri itu berawal dari komunitas yang kami bentuk. Kita di situ dulu ada 10 pendiri, yang mana di event-event ranking itu kok ada yang kurang menurut saya itu. Apa tuh kira-kira tuh Mas? Ya, antusias Kingers ini luar biasa. Bahkan untuk hal-hal yang terkait tentang event, yaitu merchandise dan sebagainya, ini sambutannya luar biasa. Oh, berarti warga-warga ini sekarang ini ya antusias banget ya untuk masuk-masuk ke klub kayak gini. Iya, tapi waktu itu ya maklum lah, mungkin ya dulu ya eventnya ini bagi saya kurang. Bagi saya kurang. Event ini kurang terkonsep dulu. Ya, dulu. Makanya kok saya ingin terjun di situ, saya ingin berkarya bersama komunitas hobi kami. Akhirnya ya itulah, saya awali dari event di klub saya sendiri. Berarti awal mulai terbentuknya dari hobi Mas Heri sendiri ya? Iya. Benar. Iya. Oke. Mas Heri, kalau untuk kerja sama si YRKI Pemprov Lampung ini kayak mana sih awal mulanya? Oh ya. Jadi awal mulanya saya diberi laporan sama manajemen Predator Enterprise. Saya dihubungi oleh pihak pengurus Pemprov Lampung, itu bahasa dari manajemen, terkait apa kesehatannya. Jadi dari Pemprov itu menawarkan untuk handle acara Jambore Daerah 1 di RKI Pemprov Lampung, yang mana ini baru pertama kali kan begitu. Tapi kami tidak terus serta-merta untuk menerima tawaran itu, karena persetujuan itu menurut saya harus kita ikuti SOP-nya. Jadi banyak hal lah, karena event sekelas Jambore Daerah itu bukan event yang sembarangan, event yang akbar bagi kami, yang harus terkonsep baik. Dan di situ ketika mendapatkan penawaran, tentunya kami awali dengan pembahasan dari tim kami sendiri. Kita buat konsep apa yang diinginkan oleh klien kita. Tentunya semua konsep yang dibuat itu harus berdasarkan riset dan pengalaman serta kemampuan tim dari kami itu sendiri.
Terus berikutnya, karena ini tidak mudah menyelenggarakan event yang bertaraf nasional, itu butuh pemahaman dan pengalaman yang mumpuni dan tidak asal-asalan supaya event yang kita selenggarakan bisa berkesan dan bermakna bagi semua pihak, baik itu Pemprov itu sendiri dan predator tentunya juga peserta yang hadir nantinya. Bagaimana kita membentuk konsep yang sepaham, yang dimana nanti akan bisa membawa kesan teman-teman semua yang ada di saat itu. Tapi kalau untuk event di Bandara Lampung ini udah berapa kali atau baru pertama kali di sini? Untuk besok kita pegang eventnya YKCL. Berarti ini yang pertama? Bukan pegang, mohon maaf. Jadi kami support untuk YKCL. Terus kalau murni untuk pegang eventnya di Lampung ya besok jam dari 30 September 1 Oktober besok. Oke. Berarti next harus sering-sering ya ke sini. Ya. Handle event di sini. Insya Allah. Jauh. Nggak apa-apa Mas, ntar disponsorin, tenang aja. Iya, pulaunya pisah. Harus pakai nyebrang-nyebrang. Sponsor ya kalau mau ya. Boleh. Mas, kalau sebagai IO gimana sih ngebentuk cara kerjasama yang baik sama si penyelenggara event ini? Oke, kalau pandangan saya dan kami di manajemen Predator, untuk pandangan event itu sebagai EO, bagaimana bentuk kerjasama yang baik dengan klien itu dalam penyelenggaraan event itu paling enggak ya bentuk komunikasi dulu dua arah antara EO dan penyelenggara harus jelas dan benar. Hal itu bertujuan untuk menangkap apa yang ingin klien serta memberi masukan atau tawaran dari pihak EO dalam hal konsep event yang akan diselenggarakan. Jadi kita tawarkanlah konsep ini sesuai nggak keinginan mereka. Kalau mereka ada masukan ya kita terima. Selama itu konsep-konsep itu nanti bagus, ya sudah harus kita sepakati bersama. Karena memang tujuannya kan ini kita mau mengumpulkan banyak teman-teman komunitas untuk kita sajikan untuk hiburan-hiburan itu, dan semua kesepakatan yang sudah dikomunikasikan ya itu melalui musyawarah, melalui mufakat. Setelahnya nanti kita tuangkan dalam MOU. Kita tuangkan dalam MOU atau surat perjanjian lah bahasanya. Ini harus digunakan oleh kedua belah pihak sebagai dasar langkah acuan kerjasama dalam penyelenggaraan event tersebut. Tentunya harus amanah. Harus dong. Ya, semacam kami sebagai event organizer yang ditunjuk, yang dipercaya, harus amanah, harus benar. Untuk menuju ke amanah ini ya banyak hal, terutama komunikasi itu tadi, komunikasi ya agar semuanya bisa berjalan baik nantinya. Karena komunikasi itu senjata paling ampuh untuk kita. Benar banget. Berarti kita harus sering-sering komunikasi ya. Ya. Boleh. Mas Heri, kalau untuk kru dari Predator itu ada apa aja sih? Terus tugasnya apa aja tuh? Oke, aku sambil ngerokok yo. Boleh. Gak apa-apa ya? Boleh. Mau dihidupin nggak? Biar cowok banget lah, ya kan? Biar cowok banget. Tegang kalau kamu tanya-tanya terus nih. Santai aja lah Mas. Nanti kalau mau tegang-tegang nanti aja. Oh ya udah. Namanya event organizer ini kan sebuah jasa ya. Iya. Sebuah jasa. Dia bentukannya itu ya paling tidak CV lah dia itu. Dia harus punya legalitas. Terus di situ ada struktur dalam sebuah perusahaan bahasa saya ya. Kalau di kami seperti itu. Ya intinya itu. Jadi di Predator itu saya sendiri sebagai owner, tugasnya itu ya
nyuruh-nyuruh aja kan itu, nyuruh-nyuruh aja. Nyuruh-nyuruh Karena- tapi pusing juga ya. Jadi imbalan dari saya pusing tuh nyuruh-nyuruh kan itu ya. Karena ketika ini tim itu harus ada yang mimpin, ya kan? Harus ada yang mimpin. Pemimpinnya ini tugasnya pusing sambil nyuruh-nyuruh. Ya marah-marah dikit lah. Kadang dimarahin ya marah-marah dikit. Berarti lah. Mas Hari ini orangnya tegas juga ya? Ya sebenarnya enggak. Oh enggak. Sebenarnya enggak. Tapi kalau tim saya arahnya untuk saya harus tegas ya saya tegasi. Ada saatnya ya? Iya, kalau dia fokus memahami kinerjanya, nggak mungkin saya itu tegas-tegas itu kan gitu. Apalagi marah. Sebenarnya tegas itulah awal dari kemarahan sebenarnya kan. Iya. Ya seperti itu. Terus yang selanjutnya itu di situ ada Mas Eko. Mas Eko. Ini lebih akrab dipanggil Mas Kodok. Mas Eko Kodok. Iya. Kenapa dipanggil Mas Kodok? Saya nggak tahu. Saya banyak kawan yang namanya Eko kok. Kebanyakan apa ya panggilannya jadi Kodok gitu. Apa karena sering lompat-lompat? Kalau lompat-lompatnya itu enggak. Oh, Wong dia setia kok sama saya. Oh, setia. Kalau nggak setia dia pasti lompat ke sana sini kan. Kalau nggak setia namanya bukan kodok buaya. Ya, nah ini Mas Eko Kodok yang spesial lah. Ya kan? Untuk predatornya. Oke. Amin, amin. Semoga dia tetap sama aku terus. Amin. Nah di situ Mas Eko dia sebagai project officer yang mana tugas beliau itu koordinator dari semua divisi yang ada di EO Predator Enterprise. Ya, terus yang ketiga di situ ada Mas Diki. Yang ketiga Mas ada berapa Mas? Oh ada Banyak masih ya? banyak tuh ada 7. 7, Ada oke. 7. Yang ketiga Mas Diki. Mas Diki. 7 itu biar setuju ya. Oke. Biar Boleh. setuju. Di situ Mas Diki ini panggilannya akrabnya itu Mas Kiko. Mas Iko. Ya kalau kita panggil Diki aja nanti bisa dikibulin. Oh benar. Ya. Makanya saya nggak mau punya pacar namanya Diki. Saya takut dikibulin juga soalnya. Oh ya makanya dia terus dipanggilnya Kiko itu. Oke. Si Mas Diki ini dia sebagai talent management yang tugasnya itu mengkoordinir semua talent yang ada yang akan kita tampilkan dalam sebuah event itu. Atau dia menghadirkan dalam sebuah penyelenggaraan event ya itulah tugas dia di situlah. Jadi Ngurus nanti talent ya. klien kita pengen artis siapa istilahnya atau predator sendiri ingin menawarkan artis siapa, nanti dia yang backup semua, dia yang nyari artisnya lah istilahnya. Nanti kalau misalkan Mas Diki butuh, saya bisa kok jadi talent. Oh boleh, Boleh. kamu bisa apa? Saya bisa apa aja. Mosok Bisa apa aja. nyanyi bisa? Nyanyi bisa. Oke lah. Tenang aja, saya multi talent kok. Oke. Masih ada lagi Masih kan? ada ya? lagi. Oke. Di situ ada lagi namanya Mas Tower. Mas Tower. Nah, tower itu Isinya air. bukan menara sinyal itu bukan. Apa? Gimbal dia, gimbal. Oh, gimbal. Gimbal. Tapi pengalaman dia di event organizer cukup luar biasa lah. Cukup luar biasa, dia pengen banget lah bergabung dengan kami dan kami pun juga pengen bergabung dengan dia. Iya. Bareng sama dia gitu. Lah Mas Tower ini dia production officer lah rasanya. Tugas dia itu mengkoordinir dalam produksi event yang akan diselenggarakan. Jadi apa-apa aja baik dalam segi persiapan perlengkapan dan showweek manajemennya itu Mas Tower yang ngurusi. Jadi ya itulah aku nyuruh-nyuruh aja. Enak ya. Iya. Aku pengen juga deh nyuruh-nyuruh deh. Tapi habis nyuruh pusing lagi ya. Ya kayak gitulah. Oke. Ada lagi, lanjut. Siapa lagi? Kelima jadi sekarang. Nah, ini yang kelima. Itu namanya Mas Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas. Ya lebih akrab dipanggil Dim-Dim. 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 Biasanya yang namanya Dimas tuh fuckboy tuh. Enggak. Makanya dia ya nama tenarnya Dim-Dim.
Tapi bukan yang Dim-dim pagerku panik. berbunyi itu. Kan dulu ada kan, dim-dim pagerku berbunyi. Gitu. Itu namanya Mas Dim-dim, panggilan akrabnya. Dia sebagai kreatif media. Dia kreatif media, tugasnya dalam bidang produksi ataupun ya bentuk-bentuk video maupun gambar yang terkait dengan event yang akan kita selenggarakan sebagai sarana promosi event. Biar pra-event atau saat event itu ya berlangsung baik nantinya. Gitu. Itu tugasnya Mas Dim-dim. Dimas, Dim-dim gitu ya. Satu lagi, masih ada dua. Masih Masih ada dua ya. Dua lagi. Tadi aku janjinya 7 ya, biar 7 Tujuh, ya. iya benar. Ya. Di situ ada Mbak Yuli namanya. Mbak Yuli. Ya, Ini yang perempuan satu. perempuan. Sebenarnya perempuannya saya pengennya 2 atau 3 gitu ya. Jadi peran wanita ini sekarang Ada kan ya. penting, wajib lah kita ajak. Derajat dia kan harus kita samakan kan gitu ya. Tapi ya karena mungkin waktu itu saya ketemunya baru Mbak Yuli, ya Mbak Yuli dulu lah. Oke, Mbak Yuli ini bagian account officer. Dia ditugaskan sebagai marketing untuk sponsor, untuk promotion, secara singkat bertanggung jawab, dan ya itu mencari sponsor lah dia. Mencari sponsor untuk event yang akan kita selenggarakan. Itu tugasnya Mbak Yuli di situ. Ya, yang nomor 7 itu Mas Rizky namanya. Mas Rizky. Mas Rizky. Dia lebih akrab dipanggil Mas Kemin. Mas Keming. Mas Kemin. Mas Kemin ini Jenderal AFR. Dia tugasnya sebagai tim operasional dalam segala hal yang kita butuhkan. Wirawiri, ya, wirawiri, make up kita ada yang harus disediakan, ya beliau nanti yang akan menyiapkan semuanya, karena bagi-bagi tugas itu sangat penting ya. Ya itulah tugasnya Mas Kemin. Jadi kru sama tugasnya tadi udah dijelasin semua ya, sesuai sama job desk bertujuh tadi toh. Nah, Mas Heri, kalau untuk harapan Mas Heri untuk Predator Enterprise sama YRK ini apa sih, Mas? Harapan Predator Enterprise. Mas, aku sambil minum ya? Dan YRK. Oh iya. Nyusu dulu. Oke, aku juga minum ya. Boleh. Cheers. Aku haus ya, kamu tanya terus. Iya. Banyak ngomong aku nih. Enak ya kopi Lampung ya. Makanya sering-sering Mas ke Lampung, Mas. Ya, harapan saya untuk YRKI kepada Predator atau kepada EO lain lah. Ya, semuanya ketika menjalankan sebuah event ya diawali dari ya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Kesepahaman harus dibawa di situ. Harus saling amanah. Harus saling amanah. Apalagi EO-nya harus amanah. Ini penting banget karena itu akan membawa cermin dia untuk melayani klien. Mau nggak mau kan ini YRK ini klien EO. Ketika saya EO, ya YRK ini klien saya. Saya harus bagaimana memberi yang terbaik. Saya bagaimana harus amanah menjalankan itu. Ya semua dilakukan dengan komunikasi. Komunikasi itu sangat penting sekali. Intinya komunikasi yang baik ya sama klien ya. Ya, dengan garis MOU itu sangat penting. MOU itu sangat penting. Dan EO-nya sendiri, adanya saya, adanya teman-teman event yang lain, EO yang lain ini justru motivasi untuk kita bagaimana amanah, bagaimana mempersembahkan yang terbaik. Apalagi kalau kami ini tim kan gitu ya, kami ini tim Predator ini tim. Jadi pribadi manusianya sendiri itu harusnya ya komitmen. Harus konsisten dengan apa yang sudah tertuang dalam MOU itu. Kita harus konsisten, kita harus komitmen. Yang tertuang di MOU ya harus dijalankan apapun resikonya. Kalau tidak sesuai dengan target, umpamanya kita target nih nggak sesuai, ya itu resiko. Kalau kita nggak mau resiko, ya
kerja ikut orang lah mungkin ya, atau usaha yang kaitannya tidak berurusan dengan pihak lain, Iya. kan begitu. Kerja sendiri ya. Ya, karena kita dengan pihak lain di situ juga banyak manusia yang berkumpul lah di situ. Ya kita harus konsisten, harus komitmen. Mas Ada Heri, lagi nggak yang ditanya? Kalau untuk Predator Enterprise sendiri, di kota mana sih yang paling Ya. berkesan untuk event-event sendiri? Yang berkesan saat event saya itu di semua event. Semua event. Semua event. Paling berkesan deh. Semuanya berkesan. Semua berkesan. Oke, yang terakhir. Jadi kenapa semuanya berkesan? Kenapa? Event-event saya alhamdulillah Lancar sukses semua. dengan langkah-langkah konsisten, komitmen itu. Mas Heri, kalau untuk event ini nggak mungkin dong semuanya ada yang sukses. Pasti ada 1-2 yang gagal tuh. Boleh Ya. diceritain nggak yang gagal tuh apa? Nah ini Event di mana gitu? ini yang pertanyaannya ini agak berat juga ini. Tapi ya harus dijawab ya. Harus Nggak, dijawab. bukan gagal, tapi nggak sukses 100% lah gitu. 99% mungkin. Oke, harus aku jawab ya ini ya. Iya. Mumpung kita baru ngobrol nih sekalian lah. Kita sharing aja. Ya, jadi untuk event yang gagal itu ada. Waktu itu satu dekade YYKC Jogja, itu klub saya sendiri. Mm-mm. Itu kami kerjasama dengan pengurus YYKC, tapi akhirnya kita sepakat untuk kita gagalkan karena terkait COVID-19. Iya, semua kena dampak sih kalau untuk COVID-19 ini ya. Betul. Ya, di situ kita nggak tahu wabah ini sampai kapan. Iya. Kita tanya ke siapapun lah, nggak ada yang bisa tahu. jawab. Ya kan, orang pinter kayak apa. Mungkin presiden kita pun nggak bisa Nggak jawab tahu, juga itu iya. waktu itu. Oke. Nah di situ kami sepakat untuk gagal, berhenti untuk tidak melanjutkan. Tapi undian merchandise Masih tetap lanjut. tetap kita lanjut karena oke. setiap merchandise ada kupon. Dia kan beli ini tidak semata-mata tuh support ya. Oke lah, mungkin 80% mereka ini beli merchandise event itu untuk support agar acara kita sukses ya. Tapi juga adalah harapan mereka untuk mendapatkan hadiahnya karena di dalamnya ada kupon itu. Itu tetap kita undi. Oke. Tetap kita undi. Terus lagi di situ ada Kengku. Kengku itu komunitas Keng Kudus, Geng Tudos. Kudus Jawa Tengah. Oh, oke. Itu juga kita terpaksa lah kita gagal karena pandemi itu. Ada lagi event burung. Event burung. Event burung, lomba ocean burung itu di Cikeas. Cikeas. Di daerahnya Pak SBY ya. Daerahnya Pak SBY itu kita gagal di situ. Jadi ada 3 event yang gagal waktu COVID-19 itu. Ada lagi event yang nggak gagal, Apa? tapi nombok. Ada, ya gitu. Ada untung, ada nombok, kan gitu. Yang namanya orang usaha kan pasang surut. Pasang surut, ya. Nggak terus. Nggak selalu untung ya. Iya, kalau untung semua orang larinya ke usaha. Usaha semua. Iya kan? Iya benar. Mungkin pemerintahan itu kosong tuh nanti, nggak Iya, ada nggak ada. pekerjanya. Nanti Mas Heri pabrik-pabrik. aja yang nyalon ya. Nah, terus lagi Mbak, event kami ini yang kami kerjakan itu tidak hanya komunitas, tidak apa cukup tuh, Mas? komunitas. Jadi dulu pernah ada ulang tahun Korem Wijaya Kusuma itu di Cilacap sana. Itu ulang tahun Korem. Kita jalani event sepeda sehat, jalan sehat dan lari. Oh, lari iya. aja. Jalan sehat ya. Ya. Apapun yang kamu jalani ketika itu benar-benar you konsisten, you amanah, you komitmen dengan hal itu, nanti waktulah yang akan menjawab Iya. itu. Waktulah yang akan menjawab. Sekiranya seperti itulah. Jadi kayak gitu Mas ya. Ya. Kalau dari Mas Heri sendiri ada nggak sih harapan buat teman-teman klub di luar sana dari Mas Heri sendiri? Kalau harapan saya, ini egois lagi nih. Harapan saya klub-klub yang mau
ayo dengan Predator. Iya. Ya kan gitu. Guys yang mau kontak IO ada ya, kontaknya di bawah. Oke Mas Heri, terima Mbak kasih banyak waktunya udah nyempetin datang ke podcast kali ini. Untuk teman-teman yang mau bikin acara event bisa banget langsung kontak ke Mas Herinya ya. Nanti di deskripsi deh, nanti ditulis ya di videonya ya. Saya juga terima kasih ya Mbak Dinda. Saya minta doanya Mbak Dinda juga agar ke depan untuk acara Jambore Daerah 1 YRKI Lampung, Jambore yang pertama ini masalahnya. Yang pertama. Ini harus sukses ini. Harus sukses sih Ya, Mas. makanya saya minta doanya Mbak Dinda, doain ini nanti terselenggara dengan lancar, dengan baik, menuju kesuksesannya ya. Kita doain bareng-bareng yuk, amin. Matur nuwun banget. Oke guys, thank you banget udah nonton podcast kali ini. Jangan lupa nonton podcast sebelumnya dan sesudah ini ya. Nanti kita bakal post lagi podcastnya ya. YRKI, Oh yeah.